Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan coba membuatkan video untuk kalian yang punya usaha aksesoris motor ya, atau aksesoris mobil juga bisa gitu ya. Nah, di sini kita akan coba bagaimana cara mengaplikasikan untuk usaha aksesoris pada program iPost ya. Nah, oke, kita langsung aja. Oke, jadi kita langsung aja input dulu ya, barang apa aja sih yang kita jual gitu ya di toko spare part kita gitu. Nah, di sini yang langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke daftar item, kemudian klik item baru untuk menambahnya ya. Nah, di sini ada tipe item, itu masukkan saja barang. Oke, kemudian ini kan jasa tidak ya, rakitan. Kita masukkan dulu barang. Contoh misalkan kita menjual spare partnya itu, misalkan untuk kode item dia opsional ya, boleh huruf atau angka atau gabungan. Contoh misalkan 001. Misal kita menjual handle rem atau mungkin rem dan kopling gitu ya. Nanti bebas di toko kalian untuk menamakannya. Nah, nanti harus sesuai juga ya. Kemudian jenisnya di sini jika belum ada itu bisa kita tambah dulu ya. Nah, untuk klik tambah itu adanya di sini. Jadi kita klik tambah, oke. Kemudian kita masukkan contoh misalkan jenisnya aksesoris gitu ya. Ini aksesoris. Untuk keterangan ya opsional ya, boleh diisi atau tidak gitu ya. Kalau tidak pun tidak jadi masalah. Kemudian kita pilih ACC, Nah, ini. Kemudian untuk mereknya apa gitu ya. Kalau misalkan kalian mau tambah itu bisa sama seperti jenisnya gitu ya. Nah, misalkan Brembo kalian bisa tambah seperti ini. Kemudian kalian pilih atau tidak kalian input itu nggak jadi masalah gitu ya. Ini kalian kosongkan itu nggak masalah. Jadi yang wajib itu yang penting tipe item dia otomatis terpilih. Kode item, nama item, nah ini wajib diisi dan jenis gitu. Untuk rak kalau misalkan kalian memang cukup besar untuk tokonya dan kalian ingin menggunakan sistem rak, ini handle rem ini ada di rak berapa nih tempatnya? Ya misalkan ada tempat rak satu ya masukkan satu gitu. Jadi kalian nanti ketika melihat laporan daftar item kalian bisa cari berdasarkan rak ini gitu ya. Tapi kalau tidak pun itu tidak jadi masalah. Oke, untuk HPP sistemnya ini Vivo, dibiarkan saja ya defaultnya. Oke, kalau misalkan yang wajib sih sebenarnya hanya kode item, nama item dan jenis. Kalau misalkan ini biarkan saja default ya. Karena kalau misalkan memang tidak menggunakan serial number ya tidak perlu di checklist gitu ya, nggak perlu centang ya. Kalau ini milik kalian sendiri ini nggak perlu centang karena bukan konsinyasi masuk atau titipan dari supplier. Oke, kemudian kita masuk ke satuan dan harga jual. Di sini ada satuan dan harga jual, kalian pilih. Di sini ada satu harga. Jadi satu harga ini siapapun yang membeli harganya sama dan kita hanya menjual piece aja. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ada harga ada piece, ada dus, mungkin ada box gitu ya. Nah, itu berdasarkan satuan. Tapi kalau misalkan handle ini ya mungkin cuma satuan piece aja gitu ya. Oke, biasanya mungkin ya paket kanan kiri gitu ya. Kadang kan sesuai tergantung tokonya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada berdasarkan level. Ini kalau misalkan kalian ingin membedakan harga antara pembeli umum atau mungkin langganan gitu ya. Jadi member atau mungkin ada bengkel yang memang kalau misalkan dia mau merakit motor atau mungkin ada bengkel yang memang mendadak dia ingin gunakan dulu item kita, barang kita ya dengan harganya yang berbeda dengan pelanggan umum, itu bisa kita setting gitu ya dari berdasarkan level harga ini gitu. Di sini ada satuan level harga, ada contoh piece. Oke, satuannya itu kita pilih piece, sama ya berdasarkan satuan ataupun satu harga semuanya sama ke umum, pilihnya tetap piece gitu ya. Nah, ini piece contoh. Oke, kemudian harga pokoknya, contoh misalkan harga pokoknya 50.000. Harga pokok ini harga kita membeli ke supplier ya. Oke, kemudian kita menjualnya ke umum itu berapa persen sih keuntungannya? Itu bisa kita masukkan langsung dengan persentase. Jika kita mau keuntungannya 20%, otomatis harga jual level 1 ini otomatis harga jual level satunya ini menjadi 60.000. Tapi kalau misalkan kita mau harga umum itu 80.000
Ya kita ketik aja langsung nominalnya. Nanti otomatis ini ya keuntungan kita 60% seperti ini ya. Ini untuk harga jual level 1. Untuk setting harga jual level berdasarkan pelanggan, itu kita cek juga di sini. Ada grup pelanggan namanya. Nah, ini ada level 1 itu untuk harga jual level 1. Jadi level 1 ini untuk umum atau general ya. Nah, kalau yang belinya itu general level 1, dia harganya 80.000 gitu. Kalau untuk bronze ini level 2, ini kita tentukan ya. Misalkan harganya untuk level 2 itu lebih murah, dia 65.000. Ya udah kita input seperti ini gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan si bronze ini beli, dia harganya sudah otomatis 65.000. Nah, untuk menandakan pelanggannya itu bronze atau general, kita harus input juga nama pelanggannya gitu. Contoh misalkan tambah, ini kita tambah pelanggan ya. Contoh misalkan pelanggan A, atau misalkan bengkel di langganan kalian gitu ya, yang selalu belinya ke toko kalian, ya itu bisa gitu. Nah, ini nama yang wajib itu nama, terus grup pelanggan. Nah, grup pelanggan ini bronze pilihnya sesuai ini ya. Jadi pelanggan ini nanti akan mendapatkan harga jual level 2 gitu. Berarti di sini kita masukkan grup pelanggannya bronze gitu ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita simpan. Oke. Kalau general harga umum dia sudah ada otomatis, pasti kalian defaultnya itu sudah ada untuk umum ini. Dia pasti grup pelanggannya general dan dia mengambil harga jual level 1 ini gitu. Nah, kalau sudah di setting seperti ini, kalian bisa simpan gitu ya. Oke, selesai input data item, otomatis kalau kita cek lagi dari master data daftar item, ini udah ada gitu. Itu kalau kalian ingin berdasarkan level pelanggan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada harga berdasarkan jumlah, itu bisa kalian setting juga. Nanti kita coba item lainnya ya. Nah, di sini kita coba handle RAM ini berdasarkan level pelanggan. Terus kita tambah lagi. Contoh misalkan disc brake gitu ya. Nah, ini kode item sama. Jadi piringan ya untuk motor cakram ya. Nah, ini misalkan disc brake. Disc brake. Nah, oke, misalkan seperti ini. Kemudian jenisnya sama, kita coba sama ya. Aksesoris kalau kalian mau bedakan ya itu bisa gitu ya. Oke, kemudian merek dia opsional, boleh diisi atau tidak. Sama. Nah, sekarang kita setting. Misalkan disc brake ini atau cakram ini mau dijualnya itu berdasarkan jumlah gitu. Nah, kalau kalian ada settingan berdasarkan jumlah, di sini pilih dulu satuannya. Ini wajib ya, satuan itu wajib diisi. Di sini ada harga pokok, kita masukkan dulu harga pokoknya. Contoh misalkan harga belinya 30.000. Oke, ini beli ke supplier ya, sama seperti tadi. Kemudian jumlahnya. Nah, untuk jumlah 1 ini itu kita harus input dulu. Misalkan dia beli 1 sampai 2. Nah, ini kan biasanya untuk langganan atau umum ya. Misalkan dia beli 1 sampai 2, itu harganya berapa? Nah, ini sama. Ini misalkan kita masukkan harganya 45. Oke, sama ya, bisa setting berdasarkan persentase ataupun harga jual langsung ya nominalnya. Kemudian untuk jumlah 2, misalkan dia belinya 3 sampai 10 piece. Nah, ini berarti lebih murah gitu, misalkan 40.000. Terus kita setting lagi, jadi kalau dia beli 11 ke atas gitu ya, misalkan kan kalian juga buka grosir gitu ya. Nah, ini dia beli banyak lebih murah, jadi 11 ke atas sampai tak terhingga harganya nanti 35.000. Berarti di sini masukannya 99.000 ya. Jangan kalian masukkan 20 atau lainnya. Misalkan kalian masukkan di sini 20, otomatis kalau ada yang belinya 21 piece, dia akan kembali harga jualnya menjadi 30.000 gitu. Tapi di sini masukannya 9099. Jadi yang seolah-olah orang itu nggak akan melewati jumlah ini gitu ya. Nah, di sini kita masukkan contoh 35.000. Jadi kalau dia beli 11 ke atas, harganya 35.000. Jadi kalau misalkan nggak ada jumlah 4-nya, ya nggak perlu diabaikan aja jumlah 4-nya. Gitu ya. Oke, nah kalau sudah di sini bisa kita simpan gitu ya. Nah, ini ada lagi sebelum saya simpan ada lagi beberapa
pilihan ya. Kalau potongan harga jual ini dia kode potongan berdasarkan grup pelanggan. Ini pun nggak diinput, nggak masalah. Nanti bisa kalian langsung masukkan saat melakukan transaksi penjualannya untuk potongannya. Tapi untuk lain-lain ini biasanya digunakan juga nih untuk stok minimum. Nah, stok minimum ini kalian masukkan contoh misalkan 10 piece. Nanti kalau misalkan stok disc brake ini sisa 10 piece, otomatis akan tampil reminder pop up ya, tampil pop up di awal kalian baru login, atau mungkin stoknya baru mencapai 10 piece, nanti ada gitu ya, reminder bahwa stok ini sisa 10 piece nih gitu. Jadi kalian segera membeli ke supplier untuk mengingatkan aja ya. Tapi kalau misalkan tidak pun itu nggak jadi masalah, kalian bisa kosongkan. Oke, kalau misalkan kalian tidak menggunakan stok minimum, langsung saja disimpan di sini ya. Nah, oke, sekarang kita cek, dia sudah ada 2 ya. Di sini kita nggak pakai kode barcode ya, tapi kalau kalian mau pakai kode barcode saat input item, itu kalian bisa tambahkan. Ini saya coba edit ya. Nah, ini kalian tambahkannya itu di satuan dan harga jual. Nah, di sini masukkan barcode-nya kalau misalkan memang sudah ada barcode bawaan pabrik ya. Nah, itu kalian scan aja barcode-nya, dia otomatis akan mengetik ya. Gitu ya. Karena kan scanner itu untuk membantu membaca ya atau mengetik ya. Nah, ini kita coba. Nah, otomatis nanti akan masuk seperti ini dia ya. Oke, kemudian ini saya coba simpan ya. Oke, kemudian ditutup, otomatis pasti tampil ya, sama seperti yang handle rem juga. Seharusnya ya kalian input di awal gitu kalau memang sudah ada, tapi kalau kalian lupa dan mau tambah ya bisa edit gitu ya. Oke, kode barcode itu ya nggak mungkin sama ya, dia pasti berbeda. Ini saya sebagai contoh aja. Oke, kemudian saya simpan. Oke, ini saya tutup. Nah, dia otomatis tampil seperti ini ya. Nanti ketika kalian melakukan penjualan juga ya otomatis ketika kalian scan barcode dia akan tampil item ini gitu, masing-masing itemnya gitu. Oke, kemudian di sini kita coba untuk tambah stoknya. Kalau kalian itu saat menggunakan program tapi sudah ada stoknya, kalian bisa tambahkan dari persediaan saldo awal item. Nah, di sini kalian tambahkan aja kode itemnya itu apa. Kalian bisa scan barcode juga seperti yang tadi ya. Di sini. Kemudian nanti otomatis kalian tinggal masukkan aja jumlahnya yang sudah ada di toko itu ada berapa. Gitu. Misalkan handle rem ini ada 10. Jadi ada 10 piece. Nah, kalian bisa masukkan aja, kemudian kalian scan lagi untuk item lainnya ya. Nanti otomatis dia akan masuk, kemudian tinggal tambahkan aja juga. Di sini contoh misalkan ada 8 untuk disc brake-nya ya. Oke, nah kalau sudah di sini kalian bisa simpan. Nah, setelah disimpan kita cek lagi daftar itemnya. Otomatis stoknya akan bertambah sesuai yang kita input dari saldo awal item. Nah, itu kalau kalian menggunakan program tapi sudah ada stoknya ya. Kalau misalkan kalian memang tidak ada stoknya atau belum ada stoknya, kemudian kalian berjalan dan mau tambah stok, itu berarti nanti dari pembelian gitu ya. Kalau kalian sudah input dari saldo awal item, kalian jangan input lagi dari daftar pembelian ini karena nanti jadi double gitu. Ini kalau misalkan kalian memang tidak ada stoknya di awal, kalian tambah dari daftar pembelian, jangan tambah dari saldo awal item. Kemudian kita pilih itemnya, contoh misalkan kita melakukan pembelian ya. Kalau untuk pembelian itu seperti ini ya. Misalkan kalian scan atau tambahkan barangnya itu apa, itemnya apa. Kalian lakukan pembelian, contoh misalkan kita 7 piece. Nah, baru masukkan suppliernya ya. Jangan masukkan supplier dulu baru itemnya. Karena di sini belum ada suppliernya, kalian bisa tambah dari master data daftar supplier atau bisa klik ini kaca pembesarnya. Oke, kemudian tambah. Untuk kode supplier itu biarkan auto, namanya misalkan supplier A. Oke, kita simpan. Kita klik, kita pilih ya. Nah, ini kita mau beli di supplier A. Gitu, harganya berapa kalian bisa ubah juga langsung di sini ya. Oke. Kemudian untuk pembayaran di sini metodenya awalnya itu kredit gitu ya. Kredit itu artinya kita hutang dengan supplier itu gitu. Tapi kalau kita bayarnya lunas, kita langsung masukkan saja di sini tunai 210. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, kita cek lagi di daftar itemnya. Pasti otomatis dia akan bertambah stoknya ya. Nah, ini menjadi 15 dari 8 ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian stok awalnya di saldo awal itemnya itu kosong, ya otomatis di sini pasti cuma 7 piece gitu ya. Sesuai dari pembelian yang kita lakukan.
Oke, seperti itu untuk tambah stoknya. Kemudian kalau misalkan kalian ingin melakukan penjualan, nah di sini ada penjualan kasir gitu ya. Nah di sini kemudian kita klik tambah. Dia menu apapun itu selalu ada klik tambah di sini ya. Nah seperti ini, gitu. Ini misalkan kalian scan kode barcode-nya, kalian ingin menjual ya. Nah ini scan aja di sini. Nanti otomatis dia auto enter. Nah dia akan tampil seperti ini ya. Tadi ini kita setting handle rem ini harga jualnya itu berdasarkan level pelanggan. Sekarang kita coba untuk pelanggan yang bronze atau pelanggan A. Nah kalau kita pilih dia otomatis pasti berubah harganya gitu ya. Nah kalau misalkan umum seperti ini gitu. Nah kemudian kalian lakukan pembayaran. Kita lanjut di sini misalkan umum dulu ya. Nah ini kita bayar. Kalau dia bayarnya tunai itu kita masukkan di sini 80.000 atau mungkin uangnya 100.000, otomatis tampil ya kembaliannya 20.000 gitu ya. Nah kalau misalkan kalian di sini dia menggunakan edisi atau di transfer ya, kalian masukkan di kartu debit kemudian 80.000. Nah ini pilih banknya, misalkan dia transfer ke bank BCA gitu ya. Kemudian kalian baru simpan plus cetak, otomatis mini printer kalian itu akan mencetak struknya ya, struk mini ya. Oke, ini saya coba contohkannya, misalkan bayarnya tunai dulu aja. Oke, kemudian simpan plus cetak ya, atau kalau nggak mau dicetak ya klik simpan aja. Oke, nah kalau kita cek di sini di daftar itemnya, dia pasti otomatis stoknya berkurang ya kalau kita refresh ya. Nah ini ya, handle rem 9. Oke, tadinya 10 ya. Nah sekarang kita contoh misalkan ada penjualan disc brake. Oke, nah seperti ini. Tadi kita setting dia berdasarkan jumlah ya. Jadi siapapun yang beli, misalkan dia belinya 3. Tadi kan kita setting 1 sampai 2 untuk jumlah 1. Sekarang 3. Otomatis di sini harganya berubah ya per piece-nya. Jadi 40.000 atau mungkin 11. Nah, otomatis ini 35 ya. Jadi 11 ke atas dia harganya ya 35.000 gitu. Ini kita jual 2 dulu aja. Oke, siapapun yang beli dia nggak berpengaruh ya. Nah, seperti ini. Kalau dia belinya disc brake dan juga item lain ya udah masukin aja gitu ya. Bisa input seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ada 2. Gitu. Kalau kita ubah pelanggannya otomatis yang bawah berubah. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini contoh 155 dia mau bayarnya di transfer gitu ya. Nah ini misalkan di transfer, kita masukkannya berarti ke debit. Biasanya kalau transfer ya pasti totalnya sesuai ya. Oke, kemudian kita pilih banknya BCA, lalu kita simpan. Nah seperti ini gitu ya. Kenapa kalau misalkan transfer dan tunai itu harus dibedakan kolomnya? Karena kalau misalkan contoh sebenarnya kalau seperti ini itu bisa kita bayar, nah kita masukkan di sini 80.000 kalau dia transfer. Terus ini kita pilih BCA. Sebenarnya sama aja, dia akan mengarah ke akun bank BCA gitu ya. Jadi sama seperti transfer. Nah, karena ingin membedakan di daftar kasir ini ada ya laporan. Ini kita cek. Nah, di sini kemudian kita preview. Di sini ada laporan tunainya itu berapa, di transfernya berapa, supaya nggak membingungkan si kasir ketika si kasir itu melakukan setoran ke atasan gitu ya. Nah ini yang tunai 80.000 nih, 155.000 nya ini tadi transfer, ini pun bisa dicetak pakai mini printer ya gitu. Jadi nanti kalau setiap setoran ya bisa cetak terus kasih sama uangnya gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kalian mau ada perakitan nih, kayak misalkan handle rem ini dijual secara bersamaan, nanti harganya lebih murah gitu ya. Jadi ada barang yang dibundle ya. Nah, atau di bundling ya, bener ya, dirakit ya. Nah, ini kita tutup dulu. Oke, di sini ada daftar item, kemudian ada item baru. Nah, di sini ada rakitan. Ini kita masukkan dulu rakitan ya. Tipe itemnya harus diubah. Contoh misalkan paket. Oke, atau paket rem misalkan gitu ya, paket rem. Jadi nanti ya kalau ada kalipernya juga kalian bisa tambahkan juga gitu ya, tapi masukkan dulu kalipernya sebagai barang gitu. Contoh seperti ini, misalkan aksesoris, merek ini bisa kita kosongkan ya, atau kalau kalian mau masukkan sama seperti tadi
Nah, di sini bahannya harus kalian masukkan gitu. Di sini ada data item rakitan. Contoh misalkan tadi ada berapa item tuh? Rem. Nah, ini handle remnya 1 piece, atau mungkin ya kanan kiri kalian bisa, berarti 2 gitu ya. Atau nanti handle rem dan kopling ya kanan kiri. Kemudian satunya disk gitu ya. Nah, ini. Oke, ini 1. Nah, kemudian kalau kalian ada item lainnya yang mau dimasukkan ya itu bisa. Karena kan tadi kaliper belum ada, jadi ya kita belum bisa masukkan ya. Gitu ya. Dia harus masukkan dulu kalipernya di menjadi tipe item barang. Gitu. Nah, satuan dan harganya kita bisa setting mau berdasarkan level atau berdasarkan jumlah atau satu harga aja. Contoh misalkan satu harga aja. Piece. Untuk harga pokok ini nggak bisa diubah, dia sudah otomatis terhitung dari item rakitannya. Nanti walaupun kalian melakukan pembelian, misalkan kan pasti harga itu suatu saat naik ya. Kalian melakukan pembelian handle rem ini, harganya per piece-nya itu dia itu per piece-nya naik 60.000. Kemudian disc brake-nya itu naik juga 40.000. Berarti kan totalnya seharusnya menjadi 140 ya. 120 tambah 40 berarti 160 ya. Nah, 160 kalian nggak perlu pedulikan ini, karena untuk sistem HPP pada program IPOS ini dia defaultnya menggunakan FIFO gitu ya. Jadi barang yang lebih lama akan dikeluarkan terlebih dahulu gitu. Referensi stok dan HPP dan sistem HPP-nya itu akan mengambil atau mengeluarkan yang lama dulu, baru akan menggunakan referensi stok dan HPP yang terbaru gitu. Jadi nanti walaupun di sini kita lihat 130, sebenarnya di labanya nanti kalau kita cek itu dia referensi HPP-nya 160 gitu ya. Jadi kalian nanti pasti akan melihat ini sih suatu saat gitu ya, kok ini harga pokoknya nggak berubah gitu. Nah, ini harga jualnya berapa misalkan, karena dibanding mungkin lebih murah kan gitu ya. Jadi kalian jual misalkan 160 itu bisa gitu ya. Atau berdasarkan persentase, oh dia nggak bisa ya, dia harus nominal. Oke. Kemudian langsung aja disimpan, itu bisa seperti ini gitu. Nah, ini kita cek. Nah, otomatis sudah ada paket remnya gitu ya. Nah, paket rem ini kan stoknya masih kosong. Bagaimana cara menambahnya? Nah, ini bukan dari saldo awal item ataupun pembelian. Kalian harus proses dulu perakitannya gitu. Di sini ada menu perakitan, kemudian daftar proses, lalu tambah. Nah, di sini pelanggannya siapapun itu nggak jadi masalah ya. Nanti walaupun untuk umum kita tetap bisa jual untuk pelanggan A. Nah, contoh misalkan paket rem seperti ini. Oke, kemudian kita misalkan mau rakit itu 3 piece. Nah, nanti otomatis itu akan mengurangi dari stok disc brake dan handle rem ini ya. Nah, ini akan berkurang nih 2 ini gitu. Ini kita coba simpan. Oke, kita coba cek lagi daftar itemnya, kita refresh. Nah, otomatis berkurang, tapi ini masih kosong karena dalam reelnya itu barangnya baru kita ambil, kemudian baru kita bungkus kan gitu ya. Baru kita buat paketnya atau kita rakit gitu. Jadi udah kita ambil dari tempatnya, kemudian baru kita rakit, tapi belum jadi. Nah, kalau sudah jadi, itu kalian tarik dulu dari daftar proses jadi. Nah, di sini. Kemudian kita tambah. Nah, kita pilih pelanggannya sesuai yang tadi, kemudian klik ini untuk mengambil atau menarik ya proses perakitannya. Nah, misalkan udah jadi 3 nih, udah kita bungkus dan siap dijual gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, kalau kita cek di sini barulah stoknya bertambah di daftar item. Gitu. Baru kita bisa melakukan penjualan. Gitu ya. Oke, contoh misalkan jual paket. Nah, ini 1, kemudian untuk siapa itu harganya sama, pasti mau jumlahnya berapapun karena tadi kita settingnya satu harga untuk rakitan ini. Kita bayar 160.000. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah berhasil seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba cek dari laporannya. Nah, di sini ada laporan laba jual. Nah, ini biasanya yang dicek ya. Ini keuntungan laba kotor ya. Nah, kita preview. Nah, nanti otomatis seperti ini yang tadi disebutkan ya. Dia total pokoknya 130, kita jual 160 ya, kita laba kotornya keuntungannya ini. Gitu ya, ini keuntungan. Oke, kita tutup.
Oke, misalkan tadi untuk pelanggan A itu ada bengkel yang merakit motor sering beli di kita, tapi ada beberapa item yang tidak dipakai gitu ya, jadi mau dikembalikan ke kita. Nah, di sini ada retur penjualan. Nah, ini ya. Oke, kita tambah. Contoh misalkan tadi pelanggannya itu kan pelanggan A ya. Nah, dia mau mengembalikan disc brake-nya. Ini disc brake-nya lebih satu misalkan gitu ya, mau dibalikin sama dia, nanti otomatis kita akan memotong uangnya ya. Jadi kita ngembaliin uang, karena dari sistem program MIPOS ini untuk returnya itu barang tukar uang, stok kita kembali, uang kita berkurang gitu ya. Nah, kita berkuranginnya menggunakan uang mana gitu ya. Misalkan dari BCA, ya udah nanti saya transfer 45.000 ini. Nah, nanti otomatis kita BCA-nya pasti kan berkurang, makanya pilih BCA. Tapi kalau kas kecil ya udah kas kecil aja. Kemudian kita bisa simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, kita cek dari master data daftar item. Nah, otomatis pasti stoknya balik ya, gitu ya. Kalau kita cek lagi dari kartu stok untuk pergerakan item kita kemana aja, bisa dilihat dari sini. Saldo awal 8, kemudian kita ada pembelian 7. Jadi tadi 15 ya. Nah, kemudian kita ada penjualan 2, perakitan 3, kemudian retur jualnya 1, sisanya 11. Gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ada pengeluaran stok gitu. Jadi misalkan barangnya kita gunakan sendiri atau mungkin ya ada yang pecah gitu ya. Nah, itu kita bisa masuk ke menu persediaan, kemudian kita daftar item keluar. Nah, nanti otomatis kita tambah di sini. Contoh misalkan handle. Nah, handle ini sisa 2, terus misalkan rusak 1 ya, patah lah 1 gitu. Di sini bisa kita masukkan patah atau rusak gitu ya. Oke, nah kalau kita simpan di sini itu akan mengurangi stok langsung di master data daftar item gitu ya. Jadi sisanya 1 gitu. Nah, ini akan menjadi kerugian di laba rugi 100% dari HPP gitu, karena ya barangnya kita buang kan, kita beli pakai uang ya 50.000, terus kita buang ya pasti realnya pun kita rugi ya. Nah, nanti di laba rugi, di laporan sini keuangan laba rugi, dia akan menjadi kerugian 100%. Nah, ini item keluar 50.000 ya. Nah, ini kita masih ada laba 40.000. Oke, kita tutup. Kemudian kalau misalkan kalian mau ada stok opnam setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan atau mungkin setahun, itu di sini kita langkah awal itu harus masuk dari laporan master. Nah, di sini ada daftar item. Nah, ini kita pilih ya yang daftar item tanpa harga, karena kan kalian itu pastinya nggak ada ini ya. Pastinya kalian nggak ingin tim kalian melihat harga pokok gitu ya. Nah, di sini bisa pilih daftar item. Nah, di sini kemudian kalian bisa cetak atau mungkin ekspor ke Excel ya. Nah, ini bisa ekspor ke Excel. Kalau kalian mau cetak ya klik ini aja, nanti pilih printernya gitu ya. Nanti kan masing-masing user atau tim kalian itu megang kertas satu-satu lah gitu misalkan. Nah, nanti di sini ketika sudah pegang, contoh misalkan disc brake-nya sisa 10 piece ya, pastikan ditulis di sini ya. Nah, nanti untuk proses stock opname-nya atau mengurangi stoknya itu bukan dari daftar item keluar, itu bisa dari menu persediaan terus stock opname. Nah, di sini contoh misalkan disc. Nah, ini. Nah, kemudian 10 gitu ya. Nah, otomatis di sini min 1 sama di sini pun seperti daftar item keluar, dia akan menjadi kerugian 1%. Perbedaannya kalau daftar item keluar itu kan jelas stoknya itu untuk apa gitu ya. Tapi kalau stok opnam ini dia itu yang stoknya nggak jelas kemana kan gitu ya. Kita nggak tahu dia hilangnya kemana. Kalau dari penjualan kan mengeluarkan stok tapi uangnya bertambah, itu jelas ya. Nah, di sini kemudian kita simpan. Setelah berhasil disimpan, nanti kalau kita cek dari daftar item, dia otomatis tampil 10 piece seperti ini gitu ya, sudah otomatis ya. Nah, kalau kita cek lagi di laba rugi ya pasti sama ya, ada kerugiannya 100%. Nah, ini pengaturan stok 30.000, item keluar 50.000 ya, karena ini kan disc brake, ini tadi handle rem ya. Oke, seperti itu. Kalau kalian ada bonus dari supplier, itu ada dari menu persediaan daftar item masuk. Dia kebalikannya dari daftar item keluar gitu ya. Kalau daftar item masuk itu dia akan menambah stok. Contoh misalkan kita dapat bonus
Disc brake ini. Oke, 1. Nah, untuk harga ini opsional, dia boleh diisi atau tidak. Yang membedakan itu nanti di laba ruginya dan laba jualnya. Gitu. Kalau misalkan di laba rugi itu akan tetap 100% keuntungan, tapi catatannya hanya catatannya aja yang berbeda ya. Ketika barang ini terjual. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian masukkan di sini 30.000, nanti kalian sudah tampil keuntungan lebih dulu di laba ruginya 30.000. Ketika kalian jual 50.000, nanti barulah bertambah pendapatan jualnya itu 50.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak masukkan, nanti di laba ruginya baru tampil keuntungannya ketika kalian lakukan penjualan item ini gitu ya. Tapi kalau misalkan harga ini kalian masukkan 30.000, nanti di laba jualnya itu akan terbaca. Kalau kalian jual 50.000 ya nanti laba kotornya 20.000. Kalau kalian di sini masukannya kosong, nanti di laba jualnya otomatis keuntungannya langsung 50.000 gitu ya. Tapi sama aja sih sebenarnya, di laba ruginya itu kehitungnya ketika stok ini terjual atau barang ini terjual, dia keuntungannya 100% dari harga jual gitu ya. Atau misalkan bonus. Oke, simpan. Nah, kalau kita cek dari laporan lagi laba rugi. Nah, ini dia terbacanya minus kalau misalkan ada keuntungan ya. Karena kan tadi yang ini kerugian-kerugian dia plus nih. Nah, kalau ada keuntungan jadi minus gitu. Nah, nanti kalian akan melihat ketika dijual di sini pendapatan jualnya gitu ya. Oke. Lagi ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kalian ada pengeluaran keuangan gitu, misalkan beli bensin, uang ongkir, atau mungkin biaya listrik gitu ya, itu bisa dari akuntansi terus kas keluar ya. Nah, di sini ada tambah. Di sini ada keluar akunnya, kalian bayarnya pakai apa, misalkan dari kas kecil, kemudian misalkan ada biaya. Di sini biaya itu diawali angka 6 ya. Contoh misalkan biaya ATK aja ya. Nanti kalau kalian ada biaya listrik ya kalian bisa pilih aja gitu ya. Oke, nah ini ada biaya listrik, sewa, internet dan lain-lain. Contoh misalkan ada pengeluaran beli pensil ya seperti ini aja gitu, keterangan beli pensil atau pulpen gitu ya. Nah, kemudian disimpan. Oh sorry, di sini kalian harus jumlahkan dulu ya totalnya. Nah ini, jadi total ini jumlah harus sama dengan total IDR baru disimpan. Kagak cukup lagi kas keluarnya. Oke, bentar Nah, kalau kalian nanti ingin mengeluarkan keuangan atau mungkin ada biaya gitu ya, kayak biaya listrik, kemudian biaya internet atau biaya bensin, ongkir dan lain-lain, itu bisa dari menu akuntansi dan kas keluar. Nah, di sini kalian tambah keluar dari akun apa, misalkan Bank BCA, kemudian biaya, contoh misalkan biaya internet ya, atau biaya pengiriman juga bisa gitu ya. Nah, internet misalkan 50.000. Oke. Nah, untuk total IDR ini harus sama dengan jumlah gitu ya, 50.000. Oke, kemudian baru kita simpan. Nah, nanti akan berhasil, otomatis pasti uangnya berkurang, dan di sini ada laporan pengeluaran apa aja uangnya gitu ya. Oke, nah kita tutup. Oke, jadi seperti itu ya untuk bagaimana cara mengaplikasikan program IPOS 5 untuk kalian yang punya usaha spare part atau aksesoris ya gitu. Jadi kalau kalian pun ada usaha-usaha aksesoris lain selain motor atau mobil, itu bisa juga digunakan selagi dia itu jenis usahanya retail ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa di komen di kolom komentar atau klik tombol subscribe dan lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.